Bandungan SMA Juara. Terima kasih, hari ini hari yang sangat berbahagia, hari Jumat kita ketemu dengan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Hari ini SMA 1 Bandungan mempunyai satu kehormatan, datangnya Ibu Hajah Dian Rostiana, SPD MAK, yang kebetulan beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Cikidang ya Bu. Nah, dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Sekolah, kemudian beliau juga adalah salah satu Kepala Sekolah yang masuk ke dalam Kepala Sekolah Penggerak, dan kebetulan juga Sekolah Penggerak di SMA 1 Cikidang. Saya sedikit cerita bahwa dulu Ibu ini adalah salah satu guru kesayangan kami yang pernah menjadi Kepala Sekolah di SMA 1 Bandungan. Terima kasih Ibu. Ibu selamat datang di SMA 1 Bandungan. Sungguh kehormatan bagi kami Ibu. Ibu sudah jauh-jauh datang ke sekolah kami dengan segala macam kesibukan Ibu. Nah Ibu, langsung saja to the point. Kami ini kan sekolah yang memang diharuskan oleh pemerintah, masuk ke wilayah pemerintah dengan segala macam kebijakan ya Bu ya. Tentunya kami mengundang Ibu sebagai narasumber salah satunya. Bu, gimana sih? Kasih gambaran kami dong tentang sesuatu yang mudah-mudahan bagi kami menjadikan motivasi. Ada istilah yang disebut dengan sekolah penggerak Bu, ada yang disebut dengan guru penggerak Bu. Betul. Bahkan kita sudah bergerak tapi belum disebut guru penggerak Bu. Nah gimana Bu nih? Coba kasih gambaran sedikit Bu yang enak-enak aja Bu. Siap. Baik, terima kasih Pak Toro atas kesempatannya. Saya sebetulnya merasa merasa tersanjung pada saat Pak Toro bilang bahwa guru hebat gitu. Padahal nggak begitu. Ini mungkin berbagi pengalaman sedikit mengenai tadi pertanyaan Pak Toro, dan ini saya harap bisa memotivasi teman-teman di SMA 1 Bandungan khususnya, tapi juga teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Awalnya sebetulnya saya masuk seleksi dalam Kepala Sekolah Penggerak. Nah, ini juga nanti siapa tahu pengalaman saya sebagai Kepala Sekolah Penggerak ini juga bisa mendorong atau memotivasi teman-teman untuk menjadi guru penggerak, gitu kan? Betul. Nah, saya tuh dulu sebetulnya ingin berusaha memajukan dunia pendidikan, itu mungkin idealnya ke sana. Nah, lewat cara apa? Sebagai kepala sekolah itu salah satu caranya. Ternyata pemerintah membuat program kepala sekolah atau sekolah penggerak, tapi yang diharuskan untuk ikut seleksinya adalah kepala sekolah. Tahapan seleksinya memang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui jalur-jalur atau yang sudah memang dijadwalkan oleh pemerintah. Ini sama ya ketika saya berbicara tentang proses seleksi dari guru penggerak, kepala sekolah penggerak pun seperti itu. Jadi di awal ada jeda waktu dari pemerintah untuk pendaftaran guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak. Setelah itu kemudian mereka mengumpulkan riwayat hidup, riwayat pendidikan. Bapak dan Ibu kalau memang sekarang punya minat untuk sampai ke jenjang itu atau mau mencoba sebagai guru penggerak atau kepala sekolah penggerak, dari sekarang sudah mulai disiapkan dokumen-dokumen pribadinya, kemudian sertifikat penghargaannya atau apapun yang Bapak Ibu punya untuk menunjukkan kualitas atau kompetensi Bapak dan Ibu disiapkan saja, di scan. Dari situ kemudian nanti ikut pendaftaran untuk guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak di waktu yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Setelah itu kemudian nanti kalau memang persyaratan administrasi dari riwayat hidup itu sudah memang di ACC oleh pemerintah atau oleh sistem, nanti akan seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua itu biasanya mengerjakan esai. Nah, itu ada jeda nggak Bu? Kira-kira dari tahap 1 ke 2? Ada jeda, dan biasanya kita nanti masuk di akun kita, masuk di akun kita meneliti itu, kemudian kita memperhatikan itu terus, buka itu rajin, nanti ada pengumumannya. Ada pengumuman, terus nanti kita mengerjakan esai. Nah, setelah esai dikerjakan, biasanya ada jeda waktu juga Pak. Ada jeda waktu, kemudian esainya itu, kalau esai itu dibuat sama orang lain, kita akan repot sendiri. Karena esai itu kita tulis, kita kerjakan, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau guru, dia akan melakukan bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah terhadap siswanya. Kalau kepala sekolah, dia juga sama ke manajemen sekolahnya. Bu, saya potong maaf ya sedikit. Itu kan tadi Ibu menggambarkan tentang prosesnya apa. Nah itu saya rasa tahapan itu akan dilalui berawal dari sesuatu manfaat. Nah itu Bu, teman-teman kita ini kayak sering bertanya begini Bu. Hal yang sederhana tuh begini Bu. Kenapa sih harus
menjadi guru penggerak, Bu. Kenapa nih sekolah kita harus jadi penggerak? Nah, itu kan pertanyaan awal yang memang, Bu, tidak bisa dipungkiri ya, Bu ya. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya guru-guru ini ketika bertanya itu hal yang positif, Bu. Nah, bagaimana Bu menyikapi hal yang positif ini dilanjutkan dengan pemahaman informasi yang positif juga, Bu. Iya. Bagaimana Bu cerita selain itu? Betul. Jadi kalau saya lihat manfaatnya menjadi guru penggerak itu banyak, Pak. Tujuan pemerintah melaksanakan kegiatan guru penggerak atau sekolah penggerak atau sekolah penggerak itu sebetulnya ingin memperbaiki kualitas pendidikan. Ya, kualitas pendidikan, Semuanya ya. seperti itu. Jadi kenapa kalau memang semuanya kan agak susah, Ya. makanya pemerintah mengambil 1, 2, 3 yang memang punya keinginan untuk merubah tersebut. Sebagai pendorong ya, Bu ya. Betul. Nah, penggerak ya, Pionir ya. ya. Iya, betul. Terus dari situ mereka diminta untuk menjadi Pelopor. agen-agen ya. perubah pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Nah, pemerintah nggak mungkin semuanya, makanya akhirnya didampingi melalui Ya. guru-guru penggerak tadi. Tujuannya banyak, manfaatnya banyak. Kalau saya lihat ternyata kita itu seperti katak dalam tempurung. Betul. Nah, dengan adanya program pemerintah melalui guru penggerak, Ya. melalui kepala sekolah penggerak, Betul. sekolah penggerak, kita itu wawasannya benar-benar Terbuka ya, Bu ya. karena ternyata kita bisa paham karakteristik siswa, kemudian muncul hal-hal yang baru yang harus kita pelajari dan kita coba implementasikan di dunia pendidikan dengan real, dengan nyata. Bu, di tengah kesibukan Ibu ya, pasti kan Bu ya, Ibu salah satu figur sebagai ibu, nah gitu, ibu bagi teman-teman, ibu di keluarga, kemudian ibu juga pernah sudah punya cucu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, trik-trik bagaimana sih Bu cara membagi waktu gitu Bu, karena saya melihat sungguh luar biasa Bu bagi seorang wanita yang harus memulai segala sesuatu dengan Iya. kemandirian Bu. Nah itu bagaimana Bu menyikapi membagi waktu? Bagi waktu. Ya gitu Bu, gimana Bu? Ini balik kadang-kadang ke apa ya, pola kayaknya ya, Iya. pola manajemen kita kayaknya. Ada rumus berarti ya Bu ya? Ada. Kalau saya biasanya gini, sebetulnya prinsip saya satu, saya Iya. bermanfaat itu aja. Manfaat ya Bu ya? Saya ingin bermanfaat untuk sesama, Iya. saya ingin bermanfaat untuk lingkungan, saya ingin bermanfaat untuk siapapun begitu. Betul Bu. Itu sebetulnya niat kan. Pada saat kita memang sudah dibebani atau kita sudah punya niat begitu, apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita terima pasti akan kita lakukan dengan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu Jadi kata kunci awal itu niat ya Bu ya? niatnya, mindset kita dirubah. Mindset. Kalau kita memang mencari sesuatu dengan kita menginginkan sesuatu ada pamrihnya, pasti Ya. kesananya nggak akan bagus begitu. Ya. Tapi kalau semuanya niat baik, itu pasti akan Allah mudahkan semuanya. Tadi ya Pak Toro, Betul. satu lagi mungkin tambahan bonusnya untuk guru Ya. penggerak, itu ternyata itu salah satu tiket masuk untuk menjadi kepala sekolah. Iya, ini informasi yang menarik ini. Karena banyak yang dikaitkan dengan begini Bu. Ya memang ini fakta dengan realitas seperti ini Bu. Pertanyaan mendasar itu kan memang di antara kita itu ada yang berdasar pada pertanyaan yang diangkat itu karena satu keterpaksaan. Betul. Yang kedua memang ada keinginan yang kuat. Betul. Nah, kita ini kan banyak bertanya Bu, kalau saya melakukan A, saya pinginnya ada hasil berkaitan dengan A. Nah, justru itu kita mudah-mudahan dengan tadi Ibu mengatakan sekilas tentang guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Nah, mungkin yang ingin Ibu sampaikan adalah banyak hal yang positif ya Bu ya, Betul. yang ditebarkan, terutama dalam memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia ya Bu ya. Nah, Bu, satu lagi nih Bu, mungkin pertanyaan pamungkas ya Bu ya, mohon maaf karena ini waktunya Ibu sangat sibuk. Saya ingin nanya nih Bu, terakhir kalinya, Bu, jujur menjadi seorang kepala sekolah penggerak bagi Ibu, apakah sudah cukup sampai seperti ini Bu? Apakah ada keinginan lain Bu? itu biar kita mudah-mudahan ini Bu bisa mencontoh kalau anak SD kan cita-cita mau SMP ya Bu ya. Iya. Habis SMP mau SMA, nah SMA ya ujung-ujungnya menikah Bu. Nah ini kalau jenjang karir dalam keguruan Bu, setelah kepala apalagi Bu nih gitu. Benar-benar gambaran bagi kita Bu buat semangat mengikuti gerak jejak-jejak tokoh yang sudah ada gitu Bu. Makasih. Gimana? Saran saya sebetulnya ketika seseorang punya mimpi yang tinggi saja, Ya. karena kan mimpi itu nggak berbayar, Betul. gitu. Jadi sekalian aja mimpi yang tinggi. Ya. Tapi karena saya itu termasuk tipe yang memang tidak berani bermimpi tinggi, Oh iya. ya takut gitu ya Pak. Cuman mungkin tadi saya berbekal hanya satu niat saja. Saya niat pengen berbuat baik, bermanfaat untuk orang banyak, untuk sesama. Jadi ketika niat itu lurus, ketika itu niat itu dijalankan,
itu dari kiri kanan itu pasti akan mendorong Iya Bu. apapun tujuan ke depan. Karena saya nggak punya tujuan, oh saya pengen jadi ini, pengen jadi ini, Ya. pengen jadi ini, enggak. Karena saya cuma tujuannya itu. Tapi ketika Allah menakdirkan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus ini, ya pasti diterima. Dan Ya. saya anggap itu sebagai amanah yang luar Iya, biasa. betul. Jadi kalau Pak Toro tanya sekarang saya ingin jadi apa, saya masih merasa saya belum memaksimalkan apa yang saya punya untuk kebaikan gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan Allah masih jalan ke depannya apapun untuk saya berbuat lebih dari yang saya lakukan saat ini. Iya Bu. Oke teman-teman, kalau terima kasih Bu waktu yang sudah diberikan. Kalau saya menangkap betul di akhir pertanyaan tadi bahwa Ibu selalu melakukan sesuatu dengan harapan bahwa kita jangan puas dengan pada satu pergerakan kita, tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah amal ibadah yang nanti ujung-ujungnya adalah bekal untuk ibadah. Jadi ya, ibadah bahwa sesungguhnya kehidupan itu nanti akan berjalan di satu saat kita menuju kampung yang hakiki, yaitu kampung pulang ya Bu ya. Bu, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Saya mengapresiasi kehadiran Ibu sebagai ibu bagi kami semua, contoh bagi kami semua. Mudah-mudahan Bu sehat. Amin, amin, sama-sama. Ibu dapat masih bergerak. Bu, sebagai akhir kata kita punya semboyan nih Bu, biar rame. Ya. Mohon nanti ketika memberikan SMA 1 Kabalungan juara Bu. Siap. Oke. Teman-teman, barusan kita sudah melakukan wawancara dengan Ibu Hajah Dian Rosdiana SPD MAK. Kami tutup dengan semboyan kita, yaitu mengucapkan SMA 1 Kabalungan sebagai juara ya Bu ya. Ya. Bersama-sama Bu ya. Siap. SMA 1 Kabalungan juara. Terima kasih Bu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.